Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Terima kasih ya sudah support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Mungkin kalian bingung kemarin nggak ada bacaan. Ada sih sebenarnya kalau kemarin cuma di band karena katanya saya pakai musik jadi ada copyrightnya gitu. Bukan di band sih tapi di ya nggak bisa lah gitu pakai musik, padahal saya ambil itu dari aplikasi nyebelin ya. Maksudnya aplikasi Canva yang kemarin-kemarin saya pakai nggak apa-apa gitu, tapi itu sekarang ya gitu. Terus kadang-kadang kalau udah bikin and then tiba-tiba terjadi sesuatu hal, padahal video aslinya juga udah saya hapus, jadi saya nggak bisa ngulang. Tapi itu kan bukan buat kalian Virgo ya, itu buat Aries. Oke, nggak apa-apa lah, nanti saya kasih bonus reading buat Aries aja lah ya, kesian dia. Baru berapa yang nonton sudah saya lihat, loh tadinya nggak apa-apa kok tiba-tiba jadi merah. Oke, never mind. Virgo, ini bonus reading untuk kalian, sesuai janji setiap bukan setiap ya, 2 hari sekali lah ya, mungkin 3 kali seminggu gitu ya. Bonus reading yang sekarang saya bikin berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Memang ada yang pernah minta untuk bikin kayak choose your card gitu kan. Pilih kartumu. Saya nggak pernah mau bikin kayak gitu, tapi ya why not ya, ini kan bonus jadi boleh something different lah ya, sesuatu yang berbeda gitu. Oke, Virgo, seperti biasa masih ada ya positive spraynya, dan saya belum saya semprotkan hari ini. Ini emang bagus banget buat menenangkan pikiran, kemudian menghapus energi negatif. Jadi ya kalau buat reading juga pasti saya semprotin tuh, udah tinggal setengah. Masih ada saya buat, tapi kalau bahannya habis saya nggak akan beli lagi gitu. Maksudnya kalau bahan-bahan yang udah saya beli itu habis, saya nggak akan bikin lagi. So selagi masih ada, monggo silakan, nggak mahal, 60.000. Oke, terima kasih yang udah beli. Kemudian gelangnya juga masih ada, itu pun sama ya, karena Virgo banyak yang pesan, jadi hampir habis gitu. Kalau yang lainnya masih banyak, tapi masih ada, bukannya habis, hampir habis. Oke, apakah akan saya restock lagi? Nggak tahu, tergantung nanti. Oke Virgo, so hari ini ada 3 pilihan kartu untuk kalian. Kartu yang pertama diwakili oleh amethyst stone. Ini yang saya bilang, saya punya batu amethyst yang masih asli ya, masih raw. Ini memang bisa clearance negative energy juga. So yang pertama diwakili oleh batu amethyst dan kartunya adalah Rider Waite Tarot. Yang kedua diwakili oleh ini blue, saya lupa nama blue apa gitu ya. Pokoknya ini ya, blue turquoise kalau nggak salah ya nama batunya, blue turquoise. Ini juga ini yang pilihan kedua. So mewakili kartu yang saya pakai, Wheel of the Year. Oke, sudah ada di sini. Jadi saya nggak perlu shuffle lagi ya, udah saya shuffle duluan. Yang ketiga ada rose pyramid. Ini rose quartz, batu rose quartz tapi bentuknya piramid. So yang ketiga adalah rose quartz dengan kartu Witch's Tarot ya. Nah, cara mainnya gimana? Cara mainnya kalian milih dulu sekarang, jangan saya dengerin tiga-tiganya. Ya terserah sih dengerin tiga-tiganya, tapi kalian pilih lah ya. Pilih salah satu di antara ketiga ini. Nanti saya bacain. Plus nanti ada yes or no-nya di akhir pembacaan kartu gitu ya. Nanti saya akan tulis di menit keberapakah kartu kedua dan ketiga. Tapi yang pertama tentu saja yang amethyst stone ya. Siapa yang pilih amethyst stone? Ini adalah bacaan untuk kalian. General reading. So bisa aja tentang hidup, percintaan, karir, dan bisnis. Kita nggak tahu. Coba kita lihat ya. Oke. Kartu pertama kalian adalah kartu pertama kalian adalah The Empress yang terbalik. Ini kalau yang ngerti, yang udah sering banget dengar bacaan tarot saya pasti ketawa terus bilang,
Iya, emang masih jungkir balik ya. Karena si Empress, the Empress ini kalau saya selalu melihat ini merepresentasikan kita loh, para Virgo ya. Walaupun Virgo itu kan the Hermit, tapi the Empress juga. Pasangannya siapa? The Emperor. The Emperor itu kartunya Aries. Kok bisa gitu kan? Apakah sebenarnya jodohnya Virgo adalah Aries? Tuh ada yang ketawa tuh di situ. Hai Mas Bro. Oke. eh, Kemarin Mas Bro saya itu si Virgo pasti nonton. Saya nggak yakin dia nggak nonton. Oke, Mas Bro, kalau kamu pilih kartu yang pertama ini ya, kamu pasti ketawa karena kemarin si Mas Bro itu ngirimin saya picture bahwa katanya kita tuh ada di kumpulannya Sagittarius, Aries, dan Virgo tuh kayak energinya tuh sama gitu. Energi luar, bukan energi yang gitu ya, maksudnya eh, luar biasa dalam hal males. Jadi kita paling tidak males gitu. Kita bertiga, Sagittarius, Aries, dan Virgo itu paling tidak males, paling hip hip hore hore gitu, kayak pokoknya begitu bangun langsung langsung kayak baterai habis dicas gitu. Si Mas kirim si Mas Bro itu kirim kartu kok kartu picture itu dan bilang bahwa kita ternyata kumpulannya Aries loh. Oke, fine. So The Empress memang pasangannya The Emperor ya, tapi The Empress yang ini merepresentasikan si Virgo dan dalam posisi terbalik. Dan you know what happened dong ya, kalau dalam posisi terbalik tuh kayak gimana? Ya hidup masih jungkir balik dan my dear Virgo, ngerti banget. Di pilihan kartu yang ini, di kartu pertama ini, di kelompok yang pertama ini, keadaan Virgo masih jungkir balik dalam hal apapun, mau apa eh, kehidupan, karir, keuangan dan bisnis, atau dengan percintaan juga ya. So salah satunya bisa, dua-duanya bisa. Dan ya di kartu pertama si Virgo jungkir balik, tapi apa yang akan terjadi ya? Ya masih harus bersabar lah ya, masih harus bersabar, oke. Kemudian kartu keduanya adalah agak aneh ya kalau saya nggak shuffle. Udah di shuffle dulu jadi saya merasa agak aneh. Four of Sword tapi terbalik. Four of Sword tapi terbalik. Kalau tidak terbalik berarti penundaan. Kalau ini berarti apakah penundaannya akan berakhir? Kita lihat. Iya, ada satu hal yang penundaannya berakhir. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang major gitu, bukan sesuatu yang mempengaruhi besar, mempunyai pengaruh yang besar di dalam kehidupannya si Virgo gitu. Ada yang memang akhirnya bisa dilakukan, but something small, bukan yang sebenarnya jadi fokusnya si Virgo gitu. Oke, itu pesannya ya. Kemudian kartu selanjutnya ini semuanya seven card semuanya. Ada Six of Pentacles yang terbalik. Ini kenapa terbalik-balik nih kartunya Virgo di kelompok yang pertama? Oke, Six of Pentacles yang terbalik berarti ada banyak arti sih sebenarnya. Cuma kalau di sini saya melihat adalah kalian sebenarnya ingin memberi ya, mungkin memberi bantuan, memberi apa gitu. Cuma kalian sendiri berkesulitan gitu. Bagaimana mau bantu kalau itu sulit buat kalian? Hidup kalian juga masih sulit gitu. Terus juga beberapa hal yang dalam hal memberi gitu, itu bikin Virgonya rasa saya pengen bantu, tapi saya juga nggak mampu. Saya pengen bantu, tapi saya juga berkesulitan. Ini jadi kayak sebuah ketidakadilan, dan Virgo yang merasa seperti itu akan ngerasa nyebelin banget ya gitu. Nyebelin banget, ini gimana sih? Aku mau bantu nih, tapi nggak bisa. Aku mau melakukan ini nih, tapi nggak bisa gitu. Karena memang si Virgonya sendiri masih jungkir balik gitu kan. Terus memang bisa pesannya beberapa Virgo yang lain juga seperti apa,
mungkin tidak banyak memberi gitu. Jadi emang diharapkan Virgo banyak memberi saat-saat sekarang gitu. Cuma kan kalian pasti mikirnya gini, lah gimana hidup juga masih jungkir balik, gimana caranya mau memberi gitu. My dear Virgo, kalian tahu nggak? Kalau kalian punya banyak, terus kalian memberi, itu mah normal. Normal banget. Kenapa? Karena ya iya, kamu punya banyak, terus kamu harus memberi ke semesta, ke orang yang membutuhkan, ke sesama, apapun gitu. Itu mah normal. Tapi kalau pada saat kalian nggak punya, terus kalian memberi, lah itu yang bagus. Dan apakah Virgo bisa melakukan itu? Ya hopefully bisa. Kecil-kecil juga nggak apa-apa. Iki apa tuh? Bunyinya keras banget. Oke. Sebentar ya. Pagi-pagi sudah bunyi kenceng banget. Sabar sih. Untung kartu selanjutnya ini bagus banget. Untung kartu selanjutnya bagus banget. Ada Ten of Pentacles. Di kumpulan kalian, di keluarga kalian, di community kalian, komunitas kalian, you have a plenty of things, positive things. Kamu punya banyak hal yang positif yang bisa mempengaruhi hidupmu secara positif, mempengaruhi apa yang kurang di dalam hidupmu secara positif. So benar-benar kayak kalian punya banyak hal. Memang bukan punya banyak materi sih, karena masih jungkir balik gitu mungkin ya. Tapi punya banyak hal yang bisa kalian syukuri gitu. Seperti kumpulan yang baik, yang kumpulan itu bisa mungkin keluarga, tempat tinggal, tempat kerja gitu ya. Dan kumpulan yang baik ini memang membuat kalian ngerasa saya berada di kumpulan yang benar, I belong to this community gitu ya. Saya merasa berada di posisi yang tepat gitu, di komunitas yang tepat atau lingkungan yang tepat. Oke. Kartu selanjutnya, itu kartu keempat, so it's good. Kartu keempat ya. It's good, berarti kartu pertamanya walaupun masih jungkir balik, tapi kalian berada di posisi yang tepat gitu ya, atau di lingkungan yang tepat. Oke, kartu kelima, King of Wands. Jika kalian menunggu seseorang yang tadinya mungkin ingin bekerja sama dengan kalian, atau ingin melakukan satu hal bersama kalian, atau menjanjikan sebuah kayak bantuan gitu, dan orang ini udah kalian kenal ya, orang lama lah gitu. Untuk saat ini di bacaan yang ini, orang tersebut tidak bisa membantu gitu. Dan apa yang terjadi ya kalian harus tetap sabar lah ya. Gimana orang dia nggak bisa bantu, dia sendiri mengalami berbagai kesulitan di hidupnya, so dia nggak bisa bantu. Terus apa yang akan terjadi? Apakah dia akan membantu? Kita lihat aja. Untuk saat ini tidak ada bantuan dari orang tersebut, orang yang memang kalian pikir bisa membantu kalian ya Virgo. Lanjut, ini juga bagus banget. Ten of Cups. Ten of Cups bicara tentang janji yang baik, janji yang bagus di depan sana untuk kalian. Dan itu berhubungan dengan keluarga, tentang pernikahan, tentang sebuah hubungan. Ada janji yang indah di depan sana. So Virgo, walaupun masih jungkir balik, walaupun orang yang mau bantu bilangnya mau bantu, enggak bantu gitu kan, tapi tetap di depan sana ada hal yang sangat baik untuk Virgo. Ada hal yang memang dijanjikan oleh semesta untuk Virgo, dan you will be happy at the end. Kalian akan berbahagia di ujungnya gitu ya. By the end, jadi pada akhirnya kalian akan bahagia. Dan kartu terakhir kalian ada Eight of Wands. Ya memang ada banyak hal yang mesti kalian urus, ada banyak hal yang datang ke kehidupan kalian, ada banyak hal yang memang
akan membuat kalian sibuk, ya udah jungkir balik pun hidupnya sibuk pula gitu. Tapi sebagai orang yang mempunyai iman, tentu saja just like ini aja ya Virgo, berpositif thinking aja, berbaik sangka aja sama semesta. Oke, fine, aku akan disibukkan oleh sesuatu, menghasilkan atau tidak menghasilkan, it's fine. Yang penting memang itu harus kalian alami, yang penting memang itu harus kalian hadapi, dan itu bisa apa ya, kayak memotivasi kalian untuk tetap melangkah walaupun sekarang masih jungkir balik. Oke. Baik, kemudian ada dua pesan ya dari Archangel sama Monology Oracle Card. Tapi untuk kalian yang milih kartu ini, saya kasih kesempatan untuk bertanya yes or no ya. Nih, baru enak nih. Saya shuffle sekarang. Oke, jawabannya adalah yes. Oke. So untuk kelompok pertama ini jawabannya adalah yes. Anything possible. Ada The Magician, berarti kalian bisa memanifestasikan apapun yang kalian inginkan dan itu akan berhasil. That's good. Oke, pesannya dari Archangel Sandalphon tentang gentleness, kelembutan. Be very gentle with yourself. And at this time, pada saat ini, pada saat hidup kalian masih jungkir balik, tetaplah berprasangka baik, tetaplah lembut, tetaplah baik hati kepada diri kalian juga gitu kan, kepada semesta juga. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Kalian harus tetap berada di orang-orang yang positif, orang-orang yang baik hati gitu, dan situasi yang baik hati juga. Oke. Kemudian dari Monology Oracle Card, communication is the key. Komunikasi dengan siapa? Ya dengan semesta juga, yang terutama dengan Tuhan. Oke, komunikasikan lagi keinginan kalian. Ada The Magician kok. Jadi apapun yang kalian inginkan sebenarnya bisa tercapai. Permasalahannya adalah apakah kalian sudah mengkomunikasikannya dengan benar gitu. Oke, my dear Virgo yang pilih grup pertama yang diwakili oleh batu ametis, itu adalah bacaan kalian. Oke, saya akan ke yang kedua. So, saya cut di sini untuk bacaan yang kedua. Hai Virgo. Ini adalah kelompok kedua yang memilih bacaan kedua dari pilihan kartu hari ini ya, yang diwakili oleh Blue Turquoise ya. Semoga benar ya ini namanya Blue Turquoise. Saya punya ini udah lama tapi kesimpan, jadi saya nggak buka-buka, dan saya juga lupa kalau yang ini nih fungsinya untuk apa. Kalau yang ini saya tahu lah ya, ini ametis jadi saya tahu. Yang kedua Blue Turquoise ini saya pakai kartu ini ya, apa namanya ini, Wheel of the Year. Oke, so Virgo yang memilih kelompok kedua, ini bacaan kalian. Siap? Get set and go. Udah Virgo, nggak usah terlalu tegang begitu, lihat tegang banget sih Allah. Oke, kartu pertama kalian alah, Nine of Swords, tapi terbalik ya, tapi terbalik. Lega sedikit, lega dong ya. Coba kamu lihat kalau tidak terbalik. Ini nih si emak-emak ini dikejar-kejar sama burung gagak banyak bener, astaga. Oke, tapi ini terbalik ya. So means untuk Virgo yang di kelompok kedua ini adalah Virgo yang kemarin dikejar oleh deadline, dikejar-kejar oleh sesuatu yang harus kalian selesaikan tapi bikin nyesek dada gitu kan. Karena apa? Karena ya kalian susah ngelakuinnya, masih banyak hal yang belum kondusif, jadi kayak kalian aduh gimana nih gitu, kayak dikejar-kejar sesuatu gitu, dan kalian merasa ini jadi sesuatu yang menyulitkan untuk kalian. Kayak
nih aku kena jebakan Batman apa nih kayak gitu ya. Itu yang Virgo alami gitu. Tapi kabar baiknya kan adalah udah selesai dong gitu, ya kan? Terus kalau ada yang bilang, Mbak belum selesai, tenang, tenang, tenang. Sebentar lagi selesai. So, yang kemarin-kemarin bikin kalian sesek dada, terus ngerasa terjebak gitu di situasi yang sangat tidak menyenangkan. Kalian mau selesaikan itu susah, tapi it's ongoing ya. Ini akan selesai. Don't worry, ini akan selesai. Jalanin aja yang sekarang kalaupun masih belum. Tapi on process. Akan selesai gitu. Oke, that's good. Kartu pertamanya bagus. Kartu keduanya, ya, The Magician tapi terbalik. Ini jangan-jangan saya belum nge-shuffle dengan baik ya? Oh, enggak kok. Enggak kok. Emang terbalik aja kartunya. Oke, so The Magician-nya terbalik. Beberapa hal yang kalian inginkan Virgo di kelompok yang kedua nggak kesampaian ya. Nggak kesampaian, Bu. Udah usaha ini, usaha itu lagi, ono ini, aduh, nggak kesampaian gitu. So what's wrong with that? Apa yang terjadi? Apa salahnya? Oke, sebentar ya, saya mesti balik dulu kartunya saya lihat. Oke, gini. Kenapa tidak kesampaian? Kenapa manifestasinya tidak kesampaian? Mungkin ada dari semesta yang gak sesuai dengan keinginan kalian itu gitu. Either itu akan nyakitin kalian di kemudian hari, atau itu akan nyakitin orang yang kalian sayangi, atau akan nyakitin semesta, atau tidak sesuai dengan jalannya takdir kalian. Makanya enggak kejadian. Bukan berarti semesta enggak punya hati sama kalian. Bukan berarti semesta nggak bisa memenuhi permintaan kalian gitu. Bukan berarti itu. Tapi memang karena tidak sesuai dengan divine purpose. Tidak sesuai dengan keinginannya semesta. Dengan yang semestinya kalian minta gitu. Oh gitu Mbak Lucy, katanya boleh minta semuanya. Boleh, cuma mungkin waktunya belum tepat, atau mungkin kalau itu dikasih ke kalian itu akan nyakitin orang lain gitu, atau akan mencelakakan kalian di kemudian hari. Kalian sering denger kan cerita-cerita kayak model ada misalnya pesawat jatuh gitu kan, terus ada orang yang tadinya kesel banget karena dia ternyata udah pasang alarm pun terlambat bangun gitu, sehingga dia ketinggalan pesawat, tapi pesawat itu tiba-tiba kecelakaan dan jatuh. Hasilnya apa? Si orang tersebut kan jadi nggak di dalam pesawat dan jadi nggak celaka. Jadi justru karena dia telat bangun, dia ketinggalan pesawat, justru dia jadi selamat. Nah ini situasi yang kayak gitu. Kenapa magician-nya terbalik? Kenapa yang kalian wish, yang kalian minta, yang kalian doakan gak kejadian? Bisa aja seperti itu gitu. Karena nanti ujung-ujungnya nyelakain diri kalian sendiri gitu ya. Oke, lanjut dengan kartu ketiga. What's going on this one? Five of Swords yang terbalik. It's good karena Five of Swords kalau tidak terbalik enggak sih. Five of Swords yang terbalik bicara tentang ya, ini sebuah kekalahan mungkin, sesuatu yang kalian inginkan, and then kalian kalah gitu. Karena Five of Swords itu kalau di posisi yang kayak gini saya selalu membacanya kalian memenangkan sesuatu tapi dengan menyakiti yang lain gitu ya. Oke, so di sini terbalik, so kalian mengalah dengan situasi. Dan itu yang memang memaksa kalian untuk mengalah gitu. Entah memang karena dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh semesta, entah memang hati nurani kalian bilang mendingan saya mengalah di situasi ini. Oke. Virgo, kalau memang keadaan memaksa kalian untuk berbuat seperti itu tidak apa-apa. So kalian di kelompok yang kedua memang seperti harus mengalah pada keadaan, fine, gak apa-apa.
it's okay. It's for your own good sebenarnya, untuk kebaikan kalian sendiri. Ya, Virgo ya. Saya tuh nggak pakai kacamata, jadi agak-agak liar sayanya, sorry ya. Oh, oh, bagus juga. Ini kartu yang sama dengan kelompok pertama ya. Ten of Cups dalam posisi yang bagus. Kalian ini berada di kumpulan yang tepat, di community yang tepat, di keluarga yang baik, di orang-orang yang memang mendukung kalian dan membuat kalian berada di harmoni ya, hidup yang balance, hidup yang memang sesungguhnya seperti itu gitu. Walau ya betul, karena kartu-kartunya itu yang lain terbalik, memang karena seharusnya seperti itu gitu. Karena kalian diproteksi oleh cinta yang luar biasa oleh kumpulan kalian. Entah itu kumpulannya berupa keluarga, atau keluarga besar, desa, atau apa, klan gitu ya, tribe, kesukuan gitu kan, atau lingkungan kerja, atau teman-teman yang geng tapi luar biasa, something like that ya. Kalian diproteksi oleh itu, jadi memang untuk hidup kalian itu luar biasa gitu. Ada proteksi yang luar biasa di situ. Sehingga buat kalian ini adalah hidup yang oke-oke aja gitu. Kalau sekarang kalian belum berada di posisi itu, don't worry. Ini ongoing ke situ ya. Akan ada hal-hal yang baik seperti itu. Oke, yang tuh sih ada Six of Wands. Beberapa dari kalian akan selebrasi untuk satu hal yang kalian menangkan. Entah itu pencapaian naik jabatan, promosi, apalah gitu. Juga tentang mungkin selebrasi kayak pertunangan, pernikahan. Pokoknya ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kalian. Dan memang kalian deserve, kalian layak mendapatkannya. Kenapa? Ya, ini adalah hasil kerja keras kalian loh. Hasil dari apa yang sudah kalian maintain selama ini, sehingga ini akan menjadi hal yang baik untuk kalian untuk diselebrasi oleh kalian Virgo. Oke? Ya iyalah, orang kalian berada di kumpulan yang tepat, berarti ada pencapaian. Dan ini bukan semata-mata hasil kerja keras kalian, bukan. Ini atas perkenanannya Sang Pencipta, si semesta memberikan dukungannya, dan orang-orang sekitar kalian yang memberikan dukungan, gitu. Makanya apa yang kalian minta tidak dikasih ya, karena mereka masih yang lain, gitu. Karena saya percaya Virgo, satu pintu tertutup, pintu lain pasti dibuka. Satu hal bilangnya enggak, pasti ada sesuatu hal lain yang iya gitu. Dan itu justru lebih baik, lebih luar biasa dibandingin apa yang kalian mau dan nggak kejadian. Oke Virgo. Kartu selanjutnya adalah Seven of Swords. Hati-hati my dear Virgo, ada yang jealous sama kalian dan ingin mencuri apa yang kalian dapatkan. Itu satu. Kedua, kalau itu adalah kaliannya Virgo, ya saya harus ngingetin, gak usah jealous, gak usah iri dengan apa yang orang punya. Karena kalian sendiri sebenarnya punya banyak, punya lingkungan yang baik, keluarga yang baik. Kenapa kalian ingin mencuri kebahagiaan orang, atau envy, atau jealous dengan apa yang orang lain punya? Itu kalau Virgonya ya. Tapi kalau di sebaliknya adalah ada yang memang jealous dengan kalian Virgo. Terus what will you do? Apa yang kamu lakukan? Do nothing. Doain aja yang baik-baik. Doain aja yang baik-baik kepada orang tersebut gitu. Gak usah terlalu kok dia mau mencuri kebahagiaanku sih, aku sumpahin, please deh. Apakah kita bisa mendoakan yang jelek-jelek kepada orang Virgo? Saya mau kasih tahu, bisa banget kalian doain yang jelek-jelek ke orang lain.
Tapi pertanyaan selanjutnya, kalian mau nggak terima resikonya, seperti karma baliknya? Mau nggak? Karma baliknya balik ke kalian lagi soalnya. Oke? Dan kartu terakhir kalian adalah Five of Wands. Adanya sebuah perjuangan yang harus dilalui oleh Virgo di kelompok yang kedua ini di bacaan yang ini. Perjuangan apa? Perjuangan yang seimbang sebenarnya, bukan perjuangan yang tanpa hasil. Ini akan berhasil kalau kalian memang menyadari bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kalian, dan kalian menyadari bahwa hal ini memang diperuntukkan semesta untuk kalian jalani. Dipersilahkan oleh semesta untuk menjalani. Dan sesuatu terlintas di kepala saya seperti ini sebagai message ya. Mungkin beberapa dari kalian tidak mau ini terjadi. Ya, makanya kalian berdoa segitunya supaya ini tidak terjadi. Tapi ternyata nggak dikasih, nggak dikabulkan oleh semesta. Ya, karena ini harus terjadi. Ya, karena ini harus terjadi. Dan apapun itu for your high purpose, for your high good, untuk sesuatu yang baik dalam hidupmu, Virgo. Jadi memang harus dijalani. Malu sih kalau saya jalani nanti saya pocel-pocel. Saya berdarah-darah lagi nih, saya jatuh bangun lagi. Ya udah, jalanin aja dengan hati riang gembira. Bisa? Ya, ngerti lah, kadang-kadang gak bisa. Saya juga seperti itu, kadang-kadang saya gak bisa. Udah sedih duluan gitu, apalagi kalau udah tahu nih bakalan gak bagus gitu, saya udah sedih duluan gitu. Tapi saya tetap gitu, ayolah dilalui, ayolah dilalui gitu kan. Terus juga kalau misalnya ada nih orang gitu, saya tahu orang itu berniat jelek sama saya gitu, tapi saya harus berhadapan dengan dia. Saya cuma bilang sabar, jangan sampai saya ngomong sesuatu yang akhirnya di kemudian hari saya sesali, karena itu terjadi kepada orang tersebut and then balik ke saya gitu karma jeleknya. Jangan sampai ya. So Virgo, udah jalanin aja lah ya, jalanin aja. Toh kalian punya orang-orang yang support kalian, dan kalian berada di kumpulan yang tepat. Oke? Baik, sebelum ini membacakan dua kartu pesan dari Oracle card, yes or no dulu ya. So silakan, monggo ditanyakan. Jawabannya adalah tidak. Tidak, memang tidak kan? Memang tidak, so tidak. Oke, pesan dari Archangel Metatron. You have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Untuk kalian yang bersinggungan atau berada di lingkungan yang mempunyai anak indigo, mungkin ini pesannya untuk kalian. Ada Virgo kemarin yang reading sama saya, anaknya indigo, anaknya dia indigo. Oke? So mungkin ini ya, kalau kamu Virgo yang milih ini ya, this is for you then. Kalau enggak ya udahlah. Oke, so berhubungan dengan anak-anak. Kalaupun tidak indigo ya anak-anak lah ya. Oke, yang pesan terakhirnya adalah nothing is yet set in stone. Segalanya belum pasti gitu, belum berada di posisi yang pasti. So masih ongoing, masih berjalan. Baik, so Virgo di kelompok yang kedua, sekian aja bacaannya. Saya harus lanjut ke bacaan ketiga. Nih lumayan ya ternyata kalau kayak gitu. Yang memilih kelompok kartu yang ketiga dengan Rose Quartz Pyramid sebagai tandanya. Ini adalah kalau Rose Quartz ini katanya sih untuk cinta, asik, cinta gitu, menebarkan cinta. Tapi saya agak ini
karena saya nggak ngelihatnya sih di fotonya, saya beli online, di fotonya sih kelihatan bagus, begitu datang saya gini, ini batu beneran apa bohong ya, saya nggak yakin ini batu betulan. Tapi anyway, ya udahlah ya, nanti saya cari rose quartz yang beneran. Memang harus ya, gampang-gampang susah ya nyari batu itu ya, saya nggak yakin ini batu beneran, soalnya kayak bikinan. Kalau yang ini kan jelas ini beneran lah ya, ini ametisnya beneran tuh, beneran batu ametis. Ininya juga yang blue turquoise juga, tapi yang rose quartz ini ya beneran apa enggak sih Virgo? Anyway, kalau kalian punya rose quartz yang beneran, coba kasih lihat saya. Oke, pakai kartu what is this? Akan otak sama mulut kagak kompak. Oke, ini adalah kartu tarot, witches tarot. Oke, fine. Ada King of Swords sebagai kartu pertama kalian di kelompok yang ini. Oke, my dear Virgo, ada orang yang datang kepada kalian memberikan bantuan dan orang tersebut baru kalian kenal. Ya, baru kalian kenal, bukan orang yang udah lama kalian kenal. Orang itu datang untuk memberikan bantuan, dan kalau Virgo memang memerlukan bantuan, ya orang itu ada. Untuk Virgo-Virgo yang menunggu bantuan dari seseorang yang memang kompeten, ya orang itu ada. So, bacaan pertamanya aja udah bagus ya, Virgo di kelompok ketiga, ada bantuan yang datang di dalam kehidupannya Virgo, dan orang itu baru, dan orang itu memiliki posisi atau kedudukan yang bagus, dan dia kompeten untuk membantu kalian Virgo. Yang selanjutnya, kartu kedua kalian adalah Ten of Cups-nya terbalik. I tell you what, di kelompok pertama dan kedua kartu ini juga muncul. Tapi di pertama dan kedua itu posisinya tidak terbalik. Sedangkan di posisi ketiga terbalik. So, untuk Virgo yang ada di kelompok ketiga ini belum terrealisasi dalam waktu dekat apa yang menjadi goal kalian yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, keluarga, pasangan, kayak gitulah ya. Itu belum terrealisasi dalam waktu dekat. Janji-janjinya belum terrealisasi karena posisinya terbalik, berbeda dengan yang sebelumnya. Oke. Harapan kalian akan satu hal yang baik sehubungan dengan personal life kalian. Oke, fine. Katanya personal life maupun professional life, katanya it's okay, pokoknya hidup kalian lah ya. Sesuatu yang baik yang kalian tunggu, yang mungkin dijanjikan, entah itu dijanjikan oleh dalam artian apa gitu, itu belum bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Dan kalau dihubungkan dengan kartu pertama, tapi ada orang yang mau bantu, mungkin kalian aja yang belum ketemu sama orang itu. Satu. Yang kedua, orang itu udah ada, baru kalian kenal, kan kalian ragu-ragu. Ini emang minta tolong sama dia bisa? Kayak gitu. Mungkin ragu-ragu. So, mungkin dengan bacaan ini, kalian jadi nggak ragu-ragu lagi. Oke, fine. Aku minta bantuan aja sama orang tersebut. Ya. Kartu yang ketiga adalah Queen of Wands. Tapi ini terbalik. Oke. Beberapa dari kalian ini masalahnya adalah beberapa dari kalian, enggak, kalian yang milih kartu ini, oke. Masalahnya berhubungan dengan orang yang dari masa lalu kalian. Oke, tapi saya mau bilang gini, my dear Virgo, yang namanya orang masa lalu belum tentu mantan ya, belum tentu mantan. Bisa juga di kehidupan yang lalu kalian bersinggungan. Oke, cross each other life gitu, bersinggungan di kehidupan kalian. Nah, di sini dia menimbulkan masalah untukmu gitu. Oke, I know Queen itu bukan tentang masalah ya. Yang biasanya masalah tuh five gitu kan, masalah ada tuh, atau sesuatu yang negatif. Tapi Queen yang di sini terbalik means
ada sesuatu yang berhubungan dengan orang masa lalu kalian, and then akhirnya menimbulkan buat kalian jadi kayak masalah gitu, kayak ini orang ini gitu kan, aku tidak mau dia begini, atau aku tidak mau dia datang, atau aku tidak mau bersinggungan lagi dengan dia, atau kalian merasa tidak nyaman dengan seseorang dari masa lalu, something like that ya. Ya, bukan masalah yang ditimbulkan oleh orang tersebut, tapi dengan adanya orang tersebut, akhirnya Virgo ngerasa nggak nyaman gitu, nggak nyaman kan berarti ada something problem kan gitu. Oke, nggak spesifik orang itu bikin masalah ya, mungkin orang itu datang baik-baik aja gitu, tapi akhirnya karena nggak nyaman buat Virgo ya jadinya begitu. Oke, lanjut dengan Two of Swords, kartu keempat. Benar? Ya. Dan ini menimbulkan kebimbangan pada Virgo. Mau begini atau begitu, itu menimbulkan kebimbangan di kepalamu Virgo. Dan kalian harus yang memutuskan. Karena kebimbangan-kebimbangan ini nggak akan hilang dengan sendirinya tanpa sebuah keputusan. So, kalianlah Virgo yang harus memutuskan. Ya, fine. Kartu kelima kalian adalah Eight of Swords yang terbalik. Pada saat kalian sudah bisa memutuskannya, dan apa yang menjadi belenggu di hidup kalian atau yang menjadi ketidaknyamanan kalian akan terurai. Ya kan, terbalik dong kartunya. Tapi harus diputuskan dulu, my dear Virgo. Harus diputuskan dulu. Ini Two of Swords ini yang kayak di kepala kalian muter. Aduh, harus bagaimana nih, harus bagaimana. Dan kalian harus memutuskan hal itu sendiri, my dear Virgo. It's your life, your choice, your responsibility. Even yang baca tarot personal reading sama saya, selalu saya bilang, it's your choice. Ini bacaannya, pilihanmu. Kenapa? Saya nggak mau memilih untuk orang lain, untuk hidup orang lain apalagi. Dan nanti kalau pilihan saya ternyata sesuatu yang membuat dia nggak nyaman, padahal memang harusnya seperti itu gitu ya. Tapi akhirnya dia nggak nyaman atau gimana lah ya, menimbulkan sesuatu hal. Tadi dia bilang, gara-gara ini nih, Mbak Lucy nih, parah nih. Gimana dong? Kalian harus bertanggung jawab atas diri kalian. Ini bacaan ini dimaksudkan sebagai guidance untuk kalian. Saya kasih tahu kalau pilih ini, kalau personal reading ya, kalau pilih ini resikonya ini, kalau pilih itu resikonya itu. Monggo silahkan dipilih. Ngono. So, kalau kalian sudah bisa memilih ini, apa yang menjadi kayak jebakan Batman buat kalian itu nggak ada lagi. Oke? Kartu selanjutnya adalah The Moon yang terbalik. Persoalan yang membuat hidup kalian seperti agak gelap dan secara emosional itu menguras energi kalian, itu akan perlahan-lahan hilang kalau kalian sudah mengambil keputusan yang tepat. Karena ini general reading, how can I tell you masalahnya di mana, solusinya gimana, kecuali kalian personal reading. Tapi itu juga kalau kalian butuh, kalau enggak usah. Terus jangan halu ya, bilang udah booking personal reading, udah bayar tapi belum personal reading. Ada tuh yang halu begitu, mudah-mudahan itu bukan Virgo ya. Karena saya bingung banget. Saya bingung, ini namanya nggak ada di list saya tapi ngaku-ngaku. Mungkin dengan tarot reader yang lain, tapi ngomongnya ke saya, kan bingung saya. Oke, anyway. Tidak ada lagi yang hitam-hitam itu atau yang gelap-gelap itu atau ketidaknyamanan itu di dalam kehidupan kalian, my dear Virgo. Tentu saja syaratnya kalian sudah memberikan keputusan yang tepat di dalam situasi yang ini. Oke. Lanjut. The Chariot-nya terbalik, akan tetapi movement-nya atau kemajuannya juga nggak ada. Jadi masih kayak jalan di tempat aja. Kenapa? Kalau yang saya lihat, karena memang, aduh gila Virgo yang ini
terbalik-balik semua, kebanyakan yang terbalik ya. Cuma kartu pertama dan keempat yang tidak terbalik. Karena memang yang ini it's like a situasi, mungkin bisa dibilang karma walaupun gak ada kartu karmanya ya. Karma yang harus dijalani oleh si Virgo yang ini nih. Kalau kalian ngerasa kalian gak perlu bantuan dari orang lain untuk menjalani ini, ya akhirnya kayak gini, gak stuck gitu. Dan kalian pusing sendiri mikirin harus bagaimana gitu. Itu sebabnya kartu pertama kalian dikasih tahu kok ada yang bisa bantu. Cobalah minta bantuan gitu. Cobalah minta bantuan orang tersebut gitu. Supaya nanti ada pergerakan, karena di Chariot ini kan terbalik ya. Tidak ada pergerakan nih di Virgo yang ini gitu. Oke, yang selanjutnya saya persilakan di kelompok ketiga untuk menanyakan satu hal, saya jawab ya atau tidak. Untuk Virgo-Virgo yang janji mau beli tapi terus ngilang. Kenapa mesti ngilang? Tinggal bilang aja nggak jadi mbak gitu, beres. Oke, jawabannya adalah yes. Ini kartunya kalian, kartunya Virgo. So yes, at least yes lah ya jawabannya. Good. Dan pesan dari Archangel Sandalphon adalah, we angel bring you gift from your creator, open your arm to receive. See, ada hadiah, ada present, ada gift dari Tuhan, the creator, kepada kalian. Nah, ini dia nih, tricky kan? Ya udah kalau gitu tunggu aja hadiahnya. Kalau hadiahnya adalah berupa orang yang mau ngebantu kalian, gimana? Itu hadiah juga kan? Anyway, apapun hadiahnya terima aja. Karena itu pasti sesuatu yang bagus. Nggak mungkin sang creator itu ngasih kalian yang buruk. Nggak mungkin the creator itu menciptakan hal-hal yang mencelakakan kalian. Enggak. Bukan. Jangan seuzon sama Tuhan. Nggak mungkin. Gitu ya. Pasti give-nya tuh yang baik-baik. Oke? Dan pesan penutup dari Monology Oracle Card. Expect powerful change. Tunggu aja ada perubahan yang powerful. Tunggu katanya. Dan nantikan, expect itu memiliki prasangka baik gitu kan. Menunggu sesuatu yang, perubahan yang besar di dalam kehidupan kalian. Oke. So Virgo di kelompok yang ketiga ini, sekian saja bacaannya. Semoga ya bisa menjadi pesan yang baik untuk kalian. Oke, so have a nice day. Salam light, angel, and love. Bye.